kita silakan. Bersiap. Sebelum memulai pembelajaran pada ini, mari kita berdoa bersama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad Geografi ada? Anisal ID. Kita bahas di sini adalah bagaimana sih pertama kali agama Hindu itu masuk ke Indonesia. Kemudian ada entah teori-teori yang menceritakannya, ada pencetus-pencetusnya dari tempat teori itu. Oke, kita lanjut. Mengapa kita harus belajar masuknya agama Hindu Buddha ke Indonesia? Tolong dibacakan tujuan belajarnya, siapa yang mau baca? Oke, kita baca. Tujuan pembelajaran Ya. memahami sejarah masuknya Hindu dan Buddha di Indonesia. Dua, mengidentifikasi pengaruh agama dan kebudayaan Hindu Buddha di Indonesia. Tiga, menganalisis perubahan sosial dan budaya yang disebabkan oleh kedatangan Hindu Buddha di Indonesia. Oke, materi lagi. Ya, jadi setelah kalian mempelajari materi ini, kalian akan memahami sejarah Hindu Buddha di Indonesia. Kemudian kalian tahu nih pengaruh dari agama Hindu Buddha di Indonesia itu seperti apa? Terhadap apa aja? Terhadap pemerintahan, terhadap bahasa, terhadap seni budaya, apa lagi? Terhadap kesenian, ya, sama seni budaya sama dan lain sebagainya. Kemudian kalian nanti akan tahu tentang perubahan sosial dan budaya yang disebabkan oleh kedatangan agama Hindu Buddha di Indonesia. Jadi itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Proses masuknya agama Hindu Buddha budayaannya. Tentunya kapal-kapal asing pada saat itu. Kayaknya pada kesebaran, ayo kita berdiri dulu deh. Ya, kita berdiri dulu. Ya. Oke, sekarang tangan di atas semuanya. Oke, kalau ada yang disebutkan bermain konsentrasi, la la la, ye ye ye, asik asik, yes, gitu ya. Oke, sekali lagi, bermain konsentrasi, la la la, ye ye ye, asik asik, yes. Oke, kalau ibu bilang tangan di atas, semua di atas tangannya. Oke, kalau tangan di bawah semuanya, tangan di samping, tangan di depan. Oke, sekarang bermain konsentrasi. La la la, ye ye ye, asik asik, yes. Oke, sekarang ada semua. Diputar-putar bermain konsentrasi. Diputar-putar bermain konsentrasi, pegang hidung. Ayo. Siapa yang salah? Ada semua. Oke, sekali lagi. Tangan di atas, bermain konsentrasi. Putar-putar-putar. Putar-putar-putar, pegang pundak. Oke, berarti konsentrasi semua. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana Hindu Buddha bisa masuk ke Indonesia nya? Kemarin lewat mana? Lewat jalur apa? Perdagangan. Jalur perdagangan itu pertama kali tercetus pada abad berapa? Sebelum Masehi juga sudah ada perdagangan ya, dalam maritim namanya. Nanti Hindu Buddha berkembang pada abad ke-1 dan sampai 4 Masehi, ya. Oke. Nah, di sini ada peta. Nah, di sini juga ada simbol-simbol dari agama Hindu dan agama Buddha. Untuk simbol yang sebelah atas, ini adalah simbol yang bernama apa? Ada swastika, ya, ada pasma,
Ada apa lagi? Ini ada namanya roda. Namanya roda. Ya, jadi dari agama Buddha itu, roda itu seperti biksu yang selalu bergerak, yang selalu menuai, memberikan kebijaksanaan kepada semua makhluk yang ada di bumi ini. Ini adalah simbol-simbol dari agama Hindu dan agama Buddha. Berbeda nggak? Berbeda, tapi ada yang sama, yaitu swastika. Swastika itu adalah kayak memberikan kekuatan dan ketentraman buat seluruh makhluknya. Kalau Padma itu dia berupa kayak bunga teratai. Nah, bunga teratai itu kalau dalam agama Hindu dia sebagai rajanya bunga. Kenapa? Karena teratai itu bisa hidup di 3 tempat, baik di darat, di laut maupun di udara. Makanya bunga teratai itu dalam agama Hindu itu disebut sebagai rajanya bunga. Sampai sini ada yang bertanya? Ya. Nah, ini konsep agama Hindu. Ya, ada politeis. Jadi kalau politeisme itu agama Hindu itu menganut banyak sekali dewa, ya. Jadi dia ada dewa hancur, ya. Ada dewa Brahma, pencipta, dewa Wisnu, pelindung, dan dewa Shiva sebagai penghancur. Ada reinkarnasi. Jadi dalam agama Hindu itu dia ada kepercayaan bahwa nanti setelah meninggal akan dihidupkan kembali. Ya, ada moksa juga. Ya, kemudian ada kasta. Atau itu kastanya berapa nama? Yang paling terpelajari ada 5 ya. Mana yang tertinggi kasta Brahmana, yang kedua Ksatria, yang ketiga Waisya, yang keempat Sudra, yang kelima Parya. Sudra dan Parya itu dia satu. Oke. Next. Nah, yang dikatakan tadi ya, di sini teori maksudnya agama Buddha, agama Hindu Buddha ya. Ada Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Arubari. Nah, Arubari ada video nih. Terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat setempat. Demikianlah pembahasan mengenai proses merasakan berkembangnya agama Hindu. Nanti akan kalian bahas di sini adalah dalam proses masuknya agama Hindu ke Indonesia ini kan ada beberapa pencetus dan ada beberapa teori ya. Yang akan kalian cari di sini dari keempat teori yang tadi sudah kalian dengar, teori manakah yang paling berperan dalam masuk? Nah, kemarin kita sudah membentuk kelompok kan, ya kan? Yang kelompoknya yang sudah kelompok kemarin. Coba saya sekarang berdiskusi dengan kelompok masing-masing. Ya, di sini sudah ada ya. Langsung Pak. Ya. Kelompok 1, Zaki, Naya, Levi, Fadil. Ayo langsung dulu ini kelompok. Kalian membahas nanti hasil KPD-nya, ya, yang harus kalian kerjakan. Yang akan kalian bahas salah satunya adalah dari tempat teori yang tadi kalian dengar, manakah teori yang paling berperan dalam masuknya agama Hindu ke Indonesia? Ayo, silakan. Untuk kelompoknya masing-masing. Agama Hindu ke Indonesia, manakah yang paling berperan? Teori wasia. Coba kelompok 1, kelompoknya Zaki, coba. Kelompok kami yang paling berpengaruh dalam masuk ke agama Hindu di Indonesia adalah teori arus balik. Wah, yang pertama. Menurut Zaki apa? Kenapa kamu arus balik? Kenapa bawa Isya, atau Brahmana, atau Satria? Seperti ini. Kami ada beberapa, ada banyak orang yang ada untuk tertarik pada agama Buddha. Jadi mereka ingin mempelajarinya secara hati dan mereka berpikir
Oke, apakah ada yang berbeda dengan Zaki? Tadi Zaki bilang katanya apa namanya teori arus dari Ando. Ando dari Waisya. Kenapa dong? Kamu kan pilih teori Waisya? Jadi teori arus dari kamu katakan dengan teori Waisya. Adakah yang lain? Oke, ini. Waisya, apa jawabannya? Teori Waisya, apa? Nah, sama saya, Reisya sama Ando sama Waisya. Kalau kelompoknya Rekani? Oh, Waisya juga. Oke. Mungkin apa namanya pendapatnya berbeda sama Waisya. Karena kaum perdagangan merupakan golongan besar yang datang ke Indonesia. Nah, itu aja. Karena awal mulanya dari jalur perdagangan, jadi para pedagang yang menjalankan agama Nasrani, agama Buddha, gitu ya. Dan tapi harus benar ya? Dia menemukan Malaysia ya? Kalau Google katanya ada kelemahan dari teori Brahmana nih. Ada tahu kelemahannya apa? Teori Brahmana. Oke, apa? Hubungan perdagangan sama Hubungan perdagangan sama kitab apa? Betul juga ya. Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Hubungan perdagangan sama kitab apa ya? Oke, ada yang bisa jawab? Ayo, siapa yang mau mengatakan teorinya dari ini? Siapa? Ade, Dane, apa? Apa hubungannya dengan paling berperan dalam masalah agama Buddha? Dari sisi ekonominya, dimasukkan dulu dari sisi ekonomi, baru dia menyebarkan agama Buddha gitu. Oke, dari hubungan interaksi dulu ya. Hubungan interaksi dengan kaum pribumi melalui perdagangan, berarti pasti nanti ada interaksi gitu ya. Oke, nah ini yang jawab Waisya ada berapa di sini tunjuk tangan? 1, 2, 3, 4. Oke, yang berbeda kelompoknya ini sama Zaki. Belum Zaki, gimana? Waisya lagi. Waisya. Ini apa yang membuat kamu tetap bertahan pada teori Brahmana? Ayo. Teori Waisya lagi. Patahkan semua keempat lawan kamu nih kalau bisa. Ayo. Teori Waisya kan datang ke Indonesia buat berdagang dan
memperkenalkan ajaran agama di Indonesia. Nah kalau dia nggak bisa bahasa Sanskerta, nggak ada peninggalan prasasti, gimana bisa coba? Nah, ayo. Dia nggak bisa melihat itu adalah para pendekar Roli. Gimana dong mengajarkan agama di Buddha? Ya, nggak bisa bahasa Sanskerta. Gimana? Apa udah bilang? Apa udah bilang? Gimana? Kalau lain ada yang mau mengatakan nggak? Ini satu-satunya tapi dia loh, beda banget loh. Saya ini sekali. Ya, gimana? Yang lain? Jangan mau kalah dong. Gimana? Kamu cari kelemahan dari teori Brahmana, kelemahannya gimana? Ayo. Ada yang mau mengatakan teori Brahmana? Cari kelemahan dan kelebihan masing-masing dari teori tersebut, nanti kamu bisa. Oke, nah sekarang kamu kan bilang harus balik nih. Para pelajar pergi ke India, setelah pinter balik lagi, langsung kamu menyebarkan. Nah sekarang berarti para pelajar itu udah tahu dong kalau di Indonesia ada agama Hindu Buddha. Dia mau mempelajari agama lain, tapi dia pergi ke India. Oh, mau belajar agama lain, tapi sebelumnya belum tahu agama Hindu Buddha. Oh, dia belum tahu. Cari tahu dulu. Kenapa ke India? Kenapa nggak ke Pakistan? Kenapa? Berarti dia udah tahu kok, awalnya ada agama Hindu Buddha. Mungkin dia Waduh, jadi tetap loh. Dia bilang harus balik menjadi faktor yang paling besar perannya dalam setuju nggak? No, ramai katus. Ya, ada bulan. Tadi kan kata Brahmana, kalau dalam agama Hindu kan mempelajarinya kan dari kitab Weda. Orang yang hanya bisa baca kitab Weda kan orang Brahmana gimana? Gimana? Yang itu enggak dari tadi di Brahmana. Jadi kan pedagang dulu kayak di Nahari di Brahmana itu ada pedagang yang Nahari itu Brahmana. Jadi Oh, jadi belum tentu pedagang itu katanya ya udah dagang aja gitu, tapi dia punya keturunan bisa keturunan pemuka agama juga gitu. Oke, teman aja. Jadi anak-anak sekarang seperti ini ya. Kalau misalnya kita pakai sudut pandang logika, dari awal pelayaran ke Indonesia itu adalah dilakukan oleh para pedagang. Nah, awalnya kalau kita menyebarkan agama, ya kita kan nggak mesti langsung tahu dalam dari agama tersebut kan. Kita tahu dulu yang kecil-kecilnya dulu agama Hindu seperti ini. Nggak langsung diharuskan untuk membaca kitab suci kan. Nah, mungkin itu yang bisa kalian pahami. Jadi ini kan yang berperan paling besar dalam menyebarkan agama Hindu Buddha. Jadi kalau dalam literatur atau dari sejarah-sejarah yang ada, para pedagang itulah atau teori Waisa itulah yang pertama kali menyebarkan atau mengenalkan agama Hindu Buddha ke Indonesia. Nah, katanya nih, benar apa enggak ya kelemahannya? Kaum Brahmana itu tidak boleh menyeberangi lautan. Bagaimana dia bisa menyebarkan ke Nusantara kalau dia nggak boleh menyeberangi lautan? Gimana, setuju nggak? Setuju. Gimana ini? Apa udah jelas? Ini udah jelas belum? Gimana ini?
apa? Apakah kamu setuju kalau komodo mana itu sebenarnya nggak boleh menyeberangi lautan? Emang alasan benar? Ngapain ya? Oke, gimana ini? Belum jadi kelompok. Tapi sampai sekarang memang masih diperdebatkan loh antara ya siapa yang duluan, siapa yang berperan. Tapi kalau untuk masuknya pertama kali memang dari teori Weishaupt. Gimana ini setuju apa? Masih kekeh dengan keputusannya? Masih kekeh. Pertanyaannya gimana? Ini setuju nggak? Tapi hukuman dari itu tuh cuma propaganda doang. Dapat orang yang beri apa agama yang kuat. Asal itu bakal bukan agamanya. Oh, jadi katanya kalau misalnya di beberapa waktu tuh ada tuh, tapi dia tetap udah bisa mengetahui tentang seluk-beluk dari kitab suci Weda itu ya. Dan nggak sesat. Dan nggak sesat. Oke, itu sekarang. Oke, karena kita mau baca romannya ya dari kalau ada diskriminasi. Oke, apa? Tidak sesuai dengan nilai-nilai mengira. Oh, itu dari formula mana ya? Jadi kamu tetap bahwa teori Weishaupt yang paling berperan besar. Oke. Oke, ini gimana nih? Untuk sendiri dulu sih. Tapi kan ini yang paling beda. Oke, baik ini. Gimana ini? Tetap dia yang mana ya? Weishaupt dia Weishaupt. Namanya apaan? Sapi Brahma ya? Diskriminasi, terus pembatasan mobilitas, diskriminasi kepada kaum yang muda. Jadi ada diskriminasi sekali lagi dan tidak bisa. bahwa selama ini Oke, tapi hukumannya dibatasi. Kasihan. Iya, baru ada. Itu tadi kalau kita seperti tanah airnya. seru banget ya ternyata ya. Kasihan umat ini. Iya Bu ya. Apa itu sudah? Oli. Oh iya. Jadi sangat menghormati yang urusan ini ya. Ya Allah. Ya. Oke. Sekarang Ibu akan evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Ibu akan share Google Form kepada kalian. Oke? Ini ya. Ya. Minggu depan ini oke, kalian memberikan kesimpulan. Kalian memberikan kesimpulan. Gambar kan, gambar kan, jangan gue gambar kan, belakangnya gambar kan, Ada lagi yang lain. Kesimpulan dari apa yang kita diskusi hari ini.
Ayo gimana Zaki? Lagi. Yosi. Oke, kita jadi masih kecil. Oke, anak. Jadi untuk tentang teori dalam menit aja lah. Yang berperan adalah menit yang adalah